Ya, ya selanjutnya di sini saya Hanan Sabita, dari University of Exeter akan membahas mengenai format penamaan dokumen pengajuan. Jadi format penamaan dokumen pengajuan itu akan bergantung pada komponen beasiswa apa. Yang pertama adalah biaya pendaftaran, kemudian yang kedua biaya pendidikan, yang ketiga dari transportasi, apa itu kereta, pesawat keberangkatan atau kepulangan. Dan contoh misalnya untuk transportasi kereta kepulangan. Kemudian ada dana kedatangan, dana biaya hidup bulanan, em, satu atau dua, kalau misalnya lebih dari 3 bulan ada dana hidup bulanan yang kedua, kemudian aplikasi visa, asuransi kesehatan, PCR, keberangkatan atau kepulangan, karantina, serta keadaan darurat. Untuk format penamaan dokumennya adalah seperti yang di bawah ini, universitasnya, host university-nya, University of Exeter, kalau misalnya contoh untuk kami, kemudian Exeter, underscore nama peserta, dengan underscore komponen beasiswa. Nah, selanjutnya masuk ke bahasan formulir pengajuan beasiswa. Nah, ini merupakan formulir pengajuan dana beasiswa yang dari format dari ISMA, yaitu ada dari nama, kampus, negara, jenis dana pengajuan dan jumlahnya. Kemudian dari akunnya ya, nama bank, nama akun, nomor rekeningnya. Terus di sini ada narasi di mana penerima beasiswa perlu menjelaskan mengenai pengajuan dana beasiswa. Bagian ini diisi untuk kasus tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih detail. Contohnya pengajuan dana transportasi yang dibayarkan melalui satu orang. Kemudian di sini ada bagian rincian yang diisi ketika pengajuan membutuhkan rincian tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan invoice atau bukti bayar. Misalnya yang pertama, rincian reimbursement biaya visa yang tidak memasukkan biaya administrasi, convenience fee, dan lainnya. Yang kedua, rincian reimbursement biaya transportasi yang tidak memasukkan biaya kode unik, servis, dan bagasi tambahan. Selanjutnya di bawah ada bagian lampiran dokumen yang berisikan judul atau nama dokumen yang dilampirkan secara berurutan. Untuk reimbursement, dokumen pertama invoice, dan kedua adalah bukti bayar. Kemudian baru dilampirkan dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan. Nah, ini merupakan beberapa catatan penting terkait form pengajuan dana beasiswa. Yang pertama, invoice itu merupakan dokumen yang tertulis dan digunakan sebagai bukti pembelian yang berisi informasi seperti daftar barang kiriman atau jasa yang dilengkapi dengan catatan nama, jumlah pembayaran yang harus ditagihkan oleh pembeli. Di sini disebutkan bahwa invoice itu tidak ada format tertentu harus seperti apa, cuman maksudnya tidak harus dalam bentuk kayak gimana, boleh karena ini apa ya, bisa dibebaskan, bisa itu dari email atau dari kayak form yang muncul untuk ketika kita ingin melakukan pembayaran. Yang penting berisikan informasi tadi, nama kita, jumlah pembayaran yang ditagihkan kepada kita, dan dan tujuannya gitu, tujuannya ini untuk apa gitu harus jelas untuk bisa ajukan dana beasiswanya. Kemudian yang kedua ada bukti pembayaran, yaitu dokumen yang berisikan catatan kegiatan transaksi jual beli atau pembayaran secara tertulis. Jadi seperti misal kita sudah melakukan pembayaran, itu ada bukti transfernya, ada kwitansi, ada nota, bond, dan sebagainya, itu bisa menjadi bukti pembayaran. Kemudian pencairan beasiswa dilakukan secara at cost atau lump sum. Ada dua jenis. Yang pertama at cost itu pembayaran sebesar nominal yang ditagihkan dan dibayarkan. Jadi dikasih pencairan beasiswanya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Misalnya ya itu adalah biaya pendaftaran, biaya pendidikan, dan aplikasi visa. Misalnya tadi aplikasi visa 130 USD atau 127 USD, itu nanti akan diberikan persis sesuai dana yang dibayarkan tadi at cost. Kemudian lump sum itu dilakukan dengan membayarkan jumlah besar sekaligus di muka, yang mana ini adalah biaya kedatangan dan biaya dana hidup bulanan. Sebesar kalau misalnya di Exeter itu yang sekian ribu pound sterling, itu dikasihkan di awal. Seperti itu. Selanjutnya pencairan beasiswa dibayarkan pertama langsung ke host university, atau yang kedua langsung ke mahasiswa berupa pembayaran komponen beasiswa yang dibayarkan langsung seperti dana kedatangan dan hidup bulanan. Sedangkan reimbursement itu dibayarkan at cost. Kemudian khusus untuk pembayaran reimbursement untuk seluruh komponen beasiswa, urutan dokumen yang dilampirkan adalah invoice, bukti bayar, dan setelahnya adalah dokumen lain sesuai dengan persyaratan masing-masing komponen beasiswa yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada dana yang diajukan untuk pembayaran reimbursement maksimum sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada invoice atau jumlah pembayaran yang sesuai dengan bukti bayar dengan ketentuan ini. Bukti bayar dalam mata uang asing itu apa ya, invoice dalam mata uang asing mahasiswa mengajukan hanya bisa dalam mata uang asing. Tidak diperkenankan konversi sendiri ke rupiah. Tapi kalau bukti bayar dalam rupiah ada dua opsi. Yang pertama bisa diajukan dalam rupiah sesuai bukti bayar rupiah, atau dalam mata uang asing sesuai dengan invoice.
Kemudian setiap form harus melampirkan penjelasan keterangan tambahan berupa narasi permohonan tadi. Dokumen diunggah dalam form pengajuan harus menggunakan hasil scan yang layak, jadi jelas terbaca dan bisa dikonfirmasi oleh tim pencairan dananya. Dan juga bila form pengajuan mencantumkan dokumen dalam asing, maka keterangannya harus dalam bahasa Indonesia diterjemahkan untuk mempermudah konfirmasi dari tim LPDP. Kemudian, jika pembayaran dilakukan secara kolektif pada satu pemilik rekening, bukti pembayaran yang dilampirkan untuk setiap komponen pengajuan merupakan bukti pembayaran pada pihak yang dibayarkan, bukan bukti pembayaran ke pemilik rekening yang melakukan pembayaran. Terus juga perlu ada keterangan tambahan. Kemudian, jika pengajuan pencairan lebih dari sekali, form pengajuan harus dibuat secara terpisah, namun dokumen digabungkan dalam satu file PDF. Kemudian, tenggat waktu masa revisi adalah 12 jam setelah pengumuman diumumkan. Pengumpulan form lebih dari itu dapat dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. SR diharapkan untuk memeriksa kelengkapan form per komponen dan memberikan update melalui saluran komunikasi yang telah disepakati, dan juga seluruh dokumen yang terunggah akan dikumpulkan ke Kemendikbud Ristek dalam bentuk soft copy dan hard copy sehingga penerima beasiswa bisa harus menjaga kelengkapan dokumen sampai akhir. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih.